Ye-jin adalah seorang dokter gigi cantik di sebuah klinik besar di kota Seoul. Suatu hari ia dimarahi oleh atasannya karena tak senang dengan cara Ye-jin yang menangani pasiennya. Ye-jin selalu memberikan perawatan gigi seperlunya dan lebih memperdulikan keuangan rakyat kecil. Ternyata atasannya itu selama ini membuka praktik dengan cara yang kotor. Bosnya memberikan perawatan gigi yang tidak perlu dan juga berlebihan hanya demi mendapatkan keuntungan yang besar. Ye-jin yang kesal dan sudah muak dengan bosnya yang kerap bekerja tak jujur dan juga rakus. Ia pun memilih untuk keluar dari klinik tersebut. Malam harinya ia minum dengan sahabatnya yang bernama Mison. Ye-jin menjelaskan apa yang telah terjadi hari ini kepada temannya. Ye-jin memilih mengambil resiko kehilangan pekerjaan daripada harus hidup dalam ketidakjujuran. Seusai berhenti dari klinik tersebut, Ye-jin pun memutuskan untuk membeli sepasang sepatu mahal. Esok harinya mantan atasan Ye-jin mengirimkan sebuah pesan. Ia tak terima terkait postingan Ye-jin di komunitas dokter gigi. Ternyata semalam Ye-jin mabuk berat dan tanpa sadar ia menuliskan sebuah artikel buruk tentang mantan bosnya di komunitas dokter gigi itu. Ye-jin yang panik berusaha menghapus artikel tersebut, namun sayangnya ternyata ia lupa dengan kata sandinya sendiri. Karena perbuatannya itu mantan bosnya pun marah dan berjanji akan memastikan karirnya Ye-jin sebagai dokter gigi akan hancur. 1 minggu kemudian Ye-jin pun sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Berbagai surat lamaran telah Ye-jin kirim ke beberapa klinik besar, namun Ye-jin selalu ditolak. Ternyata mantan bosnya telah menyebarkan artikel yang Ye-jin tulis, sehingga tak ada satupun klinik yang mau menerimanya, sebab Ye-jin telah membuat rumor buruk terhadap mantan bosnya sendiri. Sedangkan di desa terpencil yang bernama Gongjin, terdapat seorang pria yang bernama Hong Du-sik. Ia adalah seorang pemuda tampan pekerja keras yang sering membantu orang-orang di sana. Du-sik juga sangat disukai oleh para penduduk desa, dan saat melewati pasar semua orang mengenalinya, terutama Du-sik sangat terkenal ramah kepada para orang tua. Du-sik yang tampan dan baik hati itu mempunyai hobi berselancar di laut. Di sisi lain Ye-jin harus menerima kenyataan pahit karena tak ada satupun klinik yang mau menerima ia bekerja. Ye-jin lalu memutuskan untuk mengunjungi kampung halamannya. Ia pergi ke pantai di desa Gongjin sekaligus untuk merayakan ulang tahun almarhum sang ibu. Setibanya di sana Ye-jin pun menghubungi ayahnya, namun ayahnya tidak peduli dengan hari spesial tersebut sehingga Ye-jin pun menutup teleponnya, karena tidak mau mengganggu ayahnya yang kini telah mempunyai keluarga baru. Ye-jin lalu berjalan-jalan sambil melepas sepatunya, tanpa ia sadari ternyata kedua sepatunya telah hilang terseret ombak. Ketika berusaha mencari, ia pun bertemu dengan Du-sik yang memberikan salah satu sepatu Ye-jin. Tak hanya itu, Du-sik bahkan rela meminjamkan sandal miliknya agar Ye-jin tidak pulang tanpa alas kaki. Di perjalanan pulang Ye-jin bertemu dengan satu anak laki-laki dan juga satu anak perempuan yang sedang menangis. Rupanya bocah perempuan itu tak sengaja menyebabkan gigi temannya copot, sehingga Ye-jin pun segera mengobati gigi anak tersebut. Usai diobati, ia pun mengantar anak itu pulang ke rumah dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Ibu dari anak itu bernama Jung, pemilik warung makan di desa Gongjin, sedangkan ayahnya sekaligus mantan suami Jung merupakan kepala desa di Gongjin. Sebagai ucapan terima kasih, Jung pun memberikan sup rumput laut kepada Ye-jin. Tak hanya itu, ia juga menyarankan Ye-jin untuk membuka klinik dokter gigi, karena di desa tersebut masih belum ada dokter gigi. Setelah itu Ye-jin berniat pulang ke Seoul, akan tetapi nasib sial kembali menimpanya, karena ternyata mobilnya mogok. Ye-jin lalu mampir ke sebuah warung kopi untuk mencari bantuan. Pemilik dari warung kopi itu bernama Chun Jae, seorang penyanyi era 90-an yang kini karirnya sudah meredup. Ketika Ye-jin ingin membayar, mesin ATM-nya ternyata mengalami masalah, sehingga Chun Jae meminta Ye-jin agar membayarnya dengan uang tunai saja, namun sayangnya Ye-jin lupa membawa uang cash. Tak lama kemudian Du-sik datang dengan membawa berita bahwa listrik, internet, telepon dan juga mesin ATM tidak bisa digunakan untuk sementara waktu, karena baru saja telah terjadi kebakaran tower di desa Gongjin. Ye-jin lalu meminta bantuan Du-sik agar mau meminjamkan uang miliknya, namun Du-sik malah membawa Ye-jin ke pelabuhan untuk bekerja bersama nenek-nenek yang membersihkan cumi-cumi. Karena tak punya pilihan lain akhirnya ia pun terpaksa melakukan pekerjaan tersebut.
이번엔 잘했죠? Setelah bekerja selama 3 jam dan menerima upahnya, Yejin lalu menitipkan sebagian uangnya kepada Dusik agar diberikan kepada Chunjae untuk melunasi hutang kopinya tadi. Esok harinya semua jaringan listrik telah kembali hidup, Yejin pun berhasil memperbaiki mobilnya dan kembali ke Seoul. Di perjalanan ia mendapat telepon dari mantan bosnya, ia akan menerima Yejin kembali asalkan Yejin mau meminta maaf dan berlutut di hadapannya. Mendengar hal itu Yejin pun merasa kesal karena harga dirinya telah direndahkan. Yejin yang sakit hati ia pun mengatakan bahwa dirinya akan membuka kliniknya sendiri. Seketika ia pun langsung kembali ke desa Gongjin. Setibanya di sana Yejin menemui Ibu Jung dan menanyakan tempat untuk membuka sebuah klinik dan juga tempat tinggal. Ibu Jung lantas mengajak Yejin bertemu dengan seseorang yang akan membawanya untuk melihat tempat yang Yejin butuhkan. Yejin pun begitu terkejut karena ternyata orang tersebut adalah Dusik. Setelah itu Dusik pun mengantar Yejin untuk melihat tempat yang akan ia sewa. Dusik juga mengajak Yejin bertemu langsung dengan pemiliknya yang tak lain adalah Ibu Jung sendiri. Dusik kemudian memberitahu Yejin jika tempat yang akan disewa oleh Yejin sebenarnya memiliki harga yang agak mahal, namun karena Ibu Jung sangat ingin adanya klinik gigi di sana, maka ia pun menurunkan harga sewanya khusus untuk Yejin. Pada akhirnya Yejin pun sepakat untuk menyewa tempat tersebut. Dusik lalu meminta Yejin untuk membayar jasa pelayanannya tadi, bahkan ia juga menawarkan jasa renovasi rumah dan juga kliniknya. Rupanya Dusik memiliki banyak sekali keahlian yang sudah bersertifikat resmi, sehingga tak heran jika ia ada di mana-mana dan bisa melakukan apapun. Dengan kata lain Dusik adalah seorang pengangguran yang memiliki 1000 pekerjaan. Beberapa hari kemudian Yejin pun kembali ke Seoul untuk mengemasi barang-barangnya. Tentu hal itu membuat Mison sangat bersedih karena untuk pertama kalinya sejak dari SMP mereka berdua harus berpisah. Akan tetapi keputusan Yejin sudah bulat. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu sukses tanpa harus memohon-mohon dan berlutut di hadapan orang lain. Kedatangan Yejin langsung disambut hangat oleh warga desa. Yejin juga merasa kaget karena ternyata Dusik telah merenovasi tempat itu dengan mengubah seluruh dekorasinya menjadi gaya ala Eropa, dan hasilnya Yejin pun sangat menyukai tampilan baru tersebut. Setelah itu Ibu Jung mendatangi Yejin untuk mengundangnya ke pesta warga desa. Yejin lalu datang ke acara tersebut dengan tujuan mempromosikan kliniknya. Setibanya di sana Yejin terlihat tidak nyaman dengan lingkungan sekitar. Hal itu sangat terlihat jelas ketika Yejin menolak makanan yang diberikan oleh Nenek Gamri. Namun gaya bicara Yejin yang terlalu belak-belakan membuat semua penduduk desa yang hadir merasa tersinggung. Dusik meminta Yejin agar menjaga ucapannya. Lalu tiba-tiba Yejin mendapat telepon dari sahabatnya Mison. Ia menerima telepon di sebuah ruangan. Yejin mengaku ia tidak suka dengan lingkungan desa Gongjin dan mungkin seharusnya ia tetap berada di Seoul saja. Yejin juga menceritakan Chunjae pemilik kedai kopi yang senang bergosip. Setelah selesai menelpon, Yejin heran mengapa semua orang melihat sinis kepadanya. Yejin pun baru menyadari jika ternyata mic di ruangan tadi masih menyala dan obrolan Yejin barusan terdengar jelas oleh semua orang. Hal itu membuat penduduk desa merasa kecewa kepada Yejin. Karena merasa bersalah dan juga malu Yejin pun berpikir untuk kembali ke Seoul dan menutup kliniknya saja. Tak lama kemudian Dusik datang ke rumah Yejin untuk mengantarkan paket. Dusik lalu mengingatkan Yejin agar menjaga ucapannya dan jangan pernah memandang rendah orang lain. Akan tetapi tiba-tiba Mison datang dengan sangat bersedih karena ia baru saja putus dengan pacarnya. Mendengar hal itu Yejin pun langsung menawarkan Mison untuk tinggal di sana dan menjadi asisten di kliniknya. Beberapa hari kemudian klinik gigi Yejin telah resmi dibuka, namun hingga menjelang sore tak ada satu orang pun yang datang untuk berobat. Yejin lalu bercerita jujur kepada Mison alasan mengapa kliniknya bisa sepi. Beberapa hari yang lalu Yejin tanpa sengaja membuat warga tersinggung dengan ucapannya. Mison lantas menyarankan Yejin agar pulang saja ke Seoul. Akan tetapi Yejin menolaknya karena ia masih berambisi dalam mendirikan kliniknya itu. Malam harinya Yejin pun jogging untuk mengurangi rasa stresnya. Ia kemudian tak sengaja bertemu dengan Dusik yang sedang bersepeda. Dusik lalu mengingatkan Yejin untuk bisa beradaptasi dan memberikan kue beras sebagai permintaan maafnya kepada masyarakat. Demi mendapatkan hati masyarakat desa Yejin pun melakukan semua saran dari Dusik. Namun sayangnya upaya Yejin tersebut tidak sesuai harapan, karena orang-orang di sana terlihat masih belum bisa memaafkan Yejin. Dusik kemudian mengajak Yejin untuk menghadiri rapat desa. Dusik juga membawakan berbagai macam cemilan dan juga minuman.
lalu ia mengatakan kepada para warga bahwa cemilan tersebut dibelikan oleh Yejin sebagai tanda permohonan maafnya atas perkataan tempo hari. Dengan upaya Dusik tersebut para warga pun mulai memberikan respon yang baik. Setelah rapat selesai Yejin mengucapkan terima kasih atas bantuan Dusik, namun ternyata semua itu tidaklah gratis. Dusik lalu memberikan total tagihan cemilan dan juga minuman yang telah ia bagikan tadi. Esok harinya Yejin pun kaget sekaligus bahagia karena kliniknya kedatangan pasien pertamanya. Ternyata Dusik telah merekomendasikan kliniknya Yejin kepada pria itu. Yejin lalu pergi menemui Dusik yang sedang memancing untuk mengucapkan terima kasih, karena selama ini Dusik telah banyak sekali membantunya, namun tiba-tiba Yejin terpleset dan beruntung dengan sigap Dusik segera menangkapnya. Suatu hari Dusik sedang menikmati masakan nenek Gamri yang sangat enak. Dusik hanya makan sendirian karena saat itu gigi nenek Gamri sedang sakit. Dusik lantas bergegas menggendong nenek itu ke kliniknya Yejin. Setelah diperiksa rupanya nenek Gamri mengalami masalah pada giginya yang cukup parah, sehingga Yejin menyarankan nenek Gamri agar melakukan implan gigi saja. Akan tetapi nenek Gamri menolak karena biayanya yang sangat mahal. Ia lalu meminta Yejin agar mencabut semua giginya saja. Namun tentu saja Yejin menolak karena hal itu sangat beresiko dan bisa membahayakan keselamatan nenek Gamri. Dusik lalu mengatakan ia akan membayar semua biaya pemasangan implan gigi nenek Gamri. Namun Yejin harus merahasiakan semua itu dari nenek Gamri. Akan tetapi Yejin menolaknya, karena ia harus bertanggung jawab dengan semua pasiennya. Yejin wajib memberitahu sedetail mungkin tentang pengobatan yang akan ia berikan kepada pasien. Sepulang kerja Yejin mengunjungi rumah nenek Gamri. Yejin membujuk beliau agar mau melakukan pemasangan implan gigi dengan harga yang murah. Esok harinya nenek Gamri datang ke klinik dengan membawa semua uang yang ia miliki. Setelah itu nenek Gamri bercerita kepada Dusik bahwa Yejin telah datang ke rumahnya. Kemarin dokter cantik itu telah menurunkan harga implan gigi demi kesehatan sang nenek. Ternyata di balik penampilan Yejin yang terlihat sangat judes rupanya gadis itu memiliki hati yang baik. Malam harinya listrik di rumah Yejin mati. Dusik lalu datang untuk memeriksanya, namun karena kerusakan berasal dari pusat maka mereka harus menunggu sampai listriknya kembali menyala. 이렇게 깜깜한 채로 있어야 돼? 올 때까지 같이. Dusik meminta maaf kepada Yejin karena selama ini sudah salah menilainya. Ia juga mengucapkan terima kasih karena Yejin telah memperdulikan kesehatan nenek Gamri. Saat pergi Dusik mengirimkan sebuah pesan. Dusik menyuruh agar Yejin membuka kotak sepatunya, dan ternyata Dusik telah menemukan sepatu Yejin yang hanyut di laut beberapa waktu lalu. Yejin pun sangat senang karena sepatu kesayangannya telah kembali lagi. Esok harinya Yejin dipaksa namsuk untuk ikut ke pertemuan para pengusaha lokal di desa Gongjin. Pertemuan yang sangat membosankan itu membuat Yejin berpura-pura tidur agar ia diperbolehkan pulang duluan. Akan tetapi ternyata tak ada satupun orang yang memperdulikan tingkahnya itu. Akhirnya Dusik terpaksa harus terus menggendong Yejin pulang. Namun Dusik yang menyadari kalau Yejin hanya berpura-pura, ia pun menyuruh Yejin agar segera bangun. Suatu hari klinik Yejin kedatangan seorang pria mesum. Bukannya ingin melakukan perawatan gigi, pria itu justru mencari kesempatan untuk meraba tubuh Mison. Yejin yang melihatnya tentu saja tidak terima. Nenek Gamri yang sempat melihatnya langsung memberitahu Dusik perihal keributan di kliniknya Yejin tersebut. Tak lama kemudian Dusik pun datang dan memukul pria itu hingga pingsan. Kejadian tersebut membuat pasien itu harus dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Yejin dan Dusik dibawa ke kantor polisi karena sudah melakukan kekerasan. Beruntungnya nenek Gamri menemukan ponsel pria itu yang tertinggal di kliniknya Yejin. Sehingga ditemukan bukti-bukti pelecehan yang dilakukan pria bajingan itu. Dengan begitu maka Yejin dan Dusik pun dinyatakan tidak bersalah. Setelah itu Yejin mendatangi Dusik di rumahnya untuk berterima kasih karena sudah menolong. Di sana Yejin melihat foto Dusik bersama kakeknya. Ternyata Dusik telah kehilangan kedua orang tuanya saat Dusik berusia 6 tahun. Dan ketika SMP kakek Dusik pun meninggal dunia. Nenek Gamri adalah orang yang merawat Dusik setelah kakeknya tiada. Warga sekitar juga memperlakukan Dusik dengan sangat baik sehingga Dusik menganggap mereka semua adalah bagian dari keluarganya sendiri. Obrolan itu ditutup dengan sebotol anggur yang membuat Yejin tak sadarkan diri, dan bermalam di sana. Esok harinya Yejin pun kaget karena ia terbangun di rumahnya Dusik. Yejin lalu pulang sambil mengendap-endap, akan tetapi sayangnya Namsuk telah melihatnya, sehingga muncul sebuah gosip tentang Yejin yang tidur bersama dengan Dusik semalam. Berita itu pun seketika menyebar begitu cepat ke seluruh warga desa Gongjin. Yejin lalu mengingat apa yang telah terjadi semalam.
rupanya ia telah mabuk dan bertingkah sangat konyol, tapi anehnya Yejin sama sekali tak ingat bagaimana bisa ia menginap di rumahnya Dusik. Akhirnya Yejin mengajak Dusik makan sekaligus menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi tadi malam. Dusik hanya menceritakan kekonyolan Yejin saat ia mabuk. Sementara itu para warga terus memantau Yejin dari kejauhan, namun karena perilaku mereka berdua tak seperti pasangan kekasih, seketika warga pun merasa heran bagaimana bisa mereka berdua tidur bersama. Sikap Dusik yang sangat baik membuat Yejin menanyakan apakah Dusik menyukai dirinya, karena selama ini Dusik sangat peduli dan suka sekali menolong Yejin. Yejin kemudian menegaskan bahwa dirinya dan Dusik sangat tidak cocok, sebab status sosial mereka berdua yang sangat jauh berbeda. Yejin adalah lulusan kedokteran gigi sedangkan Dusik hanya seorang pengangguran yang bekerja serabutan. Merasa diremehkan oleh Yejin, Dusik pun langsung memilih pergi meninggalkan Yejin. Sementara itu Mison dan juga para warga kembali membicarakan Yejin dan juga Dusik. Warga menganggap kalau Dusik terlalu baik untuk Yejin. Mereka memuji kecerdasan Dusik karena sejak kecil ia selalu ranking 1 dan mendapat beasiswa setiap tahunnya. Dusik juga memenangkan medali emas pada Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Tak hanya itu, ternyata Dusik juga seorang lulusan universitas ternama di Seoul dengan nilai terbaik. Sesampainya di klinik, Mison langsung menceritakan semua fakta tentang Dusik tersebut kepada Yejin, yang tentu saja Yejin pun seketika terkejut. Akan tetapi 5 tahun setelah lulus kuliah tak ada seorang pun yang tahu keberadaan Dusik pergi kemana, sampai akhirnya pria itu pulang kembali ke desa Gongjin. Di tempat lain seorang pria hampir saja tercebur ke laut jika Dusik tidak segera menolongnya. Pria itu bernama Song Hyun. Meski ini adalah pertemuan pertama mereka namun keduanya tampak akrab karena memiliki hobi yang sama. Dusik juga menemani Song Hyun untuk menikmati pemandangan indah di desa Gongjin. Esok harinya Yejin diundang di salah satu sekolah dasar, untuk mengajarkan cara menjaga kesehatan gigi yang baik dan benar. Namun karena Mison sedang sakit ia pun meminta Dusik untuk menggantikannya. Usai mengajar anak-anak, Dusik lalu meminta Yejin untuk mentraktir ia makan siang sebagai imbalannya. Setibanya di rumah makan Yejin pun meminta maaf mengenai perkataannya kemarin, namun jujur saja ia masih tak percaya kalau Dusik adalah lulusan terbaik di universitas. Yejin lalu meminta Dusik untuk mengerjakan soal ujian nasional, dan semuanya itu diselesaikan dengan sangat mudah oleh Dusik. Melihat kecerdasan Dusik tersebut Yejin pun merasa heran kenapa Dusik tak mencari pekerjaan yang lebih layak. Akan tetapi Dusik mengatakan bahwa di dunia ini banyak sekali hal yang lebih penting daripada uang. Kebahagiaan akan terlalu sempit jika hanya diukur dari uang saja. Setelah itu Dusik lalu mengajak Yejin bermain hujan-hujanan di pantai. Dusik hanya ingin Yejin agar lebih santai dalam menjalani hidupnya. Saat tengah asyik bermain air tiba-tiba Yejin teringat kejadian kemarin malam. Rupanya saat ia mabuk berat tanpa sadar Yejin telah mencium Dusik di malam itu. Malam harinya Yejin pun menceritakan kejadian itu kepada Mison. Sebagai sahabat Mison justru malah terus menggodanya sehingga membuat Yejin menjadi salah tingkah, dan berjanji tak akan berurusan lagi dengan Dusik. Sebelum berangkat kerja, Yejin mampir ke sebuah warung kopi. Di sana ia bertemu dengan Dusik lagi, namun Yejin berusaha untuk tetap mengabaikannya. Bahkan Yejin tak ingin Dusik yang melayani pesanan kopinya. Melihat sikap Yejin yang aneh tersebut, Dusik pun menyadari jika Yejin telah mengingat kejadian di malam itu. Untuk memperbaiki hubungannya Dusik lalu menemui Yejin di kliniknya. Dusik mengatakan kalau Yejin tak perlu merasa malu dan juga canggung atas kejadian malam itu. Dusik merasa itu bukanlah masalah yang besar, karena sebagai seorang pria dan wanita dewasa wajar saja mengalami hal semacam itu. Anggap saja ciuman tersebut merupakan tanda pertemanan mereka. Sepulang dari klinik Dusik lalu mengantar seorang wanita yang bernama Jiwon. Warga yang melihat hal itu beranggapan jika Jiwon adalah kekasih barunya Dusik, yang menyebabkan hal itu menjadi gosip baru dan menyebar luas kepada warga desa Gongjin. Di perjalanan pulang Dusik tak sengaja mendengar keributan di rumahnya nenek Gamri. Ternyata Song Hyun masuk ke rumah sang nenek tanpa izin sehingga membuat sang nenek takut dan memukulnya. Namun beruntungnya Dusik bisa menghentikan kesalahpahaman tersebut. Setelah itu warga desa mengadakan rapat untuk lomba festival lagu yang akan diadakan 2 minggu ke depan. Kepala desa meminta seluruh warganya untuk berpartisipasi di acara lomba itu, karena hadiahnya yang sangat besar. Dalam rapat tersebut warga terus membicarakan hubungan Dusik dan juga Yejin. Mereka menyuruh Dusik agar berduet dengan Yejin dalam perlombaan tersebut. Namun Yejin meminta agar mereka berhenti membicarakan tentang dirinya dengan Dusik.
Yejin mengatakan kalau ia dan Dusik tak ada hubungan apapun. Yejin lalu pergi meninggalkan rapat dan disusul Dusik yang mengejarnya. Sebagai teman, Dusik meminta Yejin agar tidak perlu terlalu memikirkan omongan orang lain. Di sana Yejin berkata tak pernah menganggap Dusik sebagai temannya, sebab Yejin tak mau berteman dengan sembarangan orang. Perkataan Yejin tersebut membuat Dusik merasa kecewa, karena ternyata sikap gadis itu sama sekali tak pernah berubah. 돼야 돼? 나 기분 나빠. 벌써 충고하는 거야. 누가 내 친구하고는 친구 안 해. 좀 지켜줬으면 좋겠어. Singkat cerita, hari festival itu pun akhirnya tiba. Malam itu sangat meriah karena semua warga desa ikut berpartisipasi, mulai dari anak-anak hingga para orang tua. Ketika sang nenek sedang tampil, tiba-tiba Dusik meminta pertolongan kepada Yejin, karena anaknya Chunjai kakinya terkilir saat latihan. Yejin yang merupakan dokter gigi tentu tak bisa berbuat banyak. Ia lalu menyarankan agar segera membawanya ke rumah sakit saja. Namun anak itu bersikeras ingin tampil demi mendapatkan hadiahnya. Di tengah penampilannya yang kacau, Yejin dan Dusik lalu naik ke atas panggung. Keduanya pun berusaha menahan malu saat menari di hadapan orang banyak. Alhasil mereka pun mendapat sambutan yang sangat meriah dari semua penonton. Festival itu pun berjalan dengan lancar. Anaknya Chunjai yang dibantu Yejin dan juga Dusik berhasil meraih juara kedua, dan acara tersebut pun ditutup dengan penampilan boyband yang sangat meriah. Malam itu Yejin dan juga Dusik melihat kembang api bersama. Perlahan hubungan mereka kembali membaik. Namun tiba-tiba ada seseorang tak sengaja mendorong Dusik yang hampir saja terjatuh ke laut. Beruntung Song Hyun langsung datang menolong Dusik. Ternyata Song Hyun adalah seniornya Yejin saat masih kuliah dahulu, dan kini beliau telah sukses menjadi sutradara terkenal di Korea. Sedangkan Jiwon adalah penulis yang bekerja untuk Song Hyun. Mereka berencana akan melakukan syuting acara terbarunya di desa Gongjin. Karena mereka sudah saling mengenal sebelumnya, maka Dusik pun mengajak Song Hyun untuk mampir ke rumahnya. Akan tetapi Yejin memaksa untuk ikut karena ia takut jika Dusik nanti bercerita tentang ciuman mereka malam sebelumnya. Setibanya di sana, Song Hyun meminta Dusik untuk menjadi pemandu lokasi acaranya, dan mereka pun minum bersama. 2, 3, 4, 잠깐만. Ketika hendak pulang, Yejin melihat Dusik yang tidur di luar rumah. Hal itu membuatnya tak tega dan membawanya masuk ke dalam. Namun karena Yejin yang sudah mengantuk, ia pun akhirnya tertidur, sehingga mereka bertiga bermalam di sana dalam keadaan mabuk. Esok harinya Dusik menjadi pemandu Song Hyun dan seluruh kru film. Dusik membawa mereka berjalan-jalan di desa Gongjin sambil mencari tempat yang cocok untuk acara terbarunya. Sebagai lokasi utama, Song Hyun memilih rumahnya Nenek Gamri. Ia berusaha membujuk sang nenek agar mau meminjamkan rumahnya. Namun sayangnya Nenek Gamri tetap menolak dan tak mau menyewakan rumahnya tersebut. Untuk mendapatkan hati Nenek Gamri, Song Hyun mempunyai sebuah ide. Ia mengajak Dusik dan seluruh timnya untuk pergi ke pasar dan membelikan banyak sekali makanan dan juga barang-barang. Rupanya semua itu adalah untuk sang nenek, akan tetapi nenek itu tetap tak mau menyewakan rumahnya. Song Hyun tak mau menyerah begitu saja, bahkan ia selalu datang untuk membantu semua pekerjaan sang nenek. Hingga suatu hari Song Hyun tak datang mengunjungi sang nenek lagi. Hal itu membuat Nenek Gamri sangat cemas dan selalu menantikan kedatangan Song Hyun. Sepulang kerja, Yejin pergi ke rumah Nenek Gamri untuk mengembalikan dompet miliknya yang tertinggal di klinik. Tak lama kemudian Song Hyun datang bersama teman-temannya dengan membawa oleh-oleh untuk nenek itu. Ternyata beberapa hari lalu ia tak bisa mengunjungi sang nenek karena ia pulang ke Seoul untuk urusan pekerjaan. Kedatangan Song Hyun membuat Nenek Gamri merasa senang. Sebagai balasan karena pria itu selalu membantunya, akhirnya Nenek Gamri memberikan hidangan makanan yang sangat enak dan mau meminjamkan rumahnya kepada Song Hyun. 한번 먹어봐. 이 명태도 좀 먹어봐. Esok harinya Dusik menemani Song Hyun mengecek kondisi rumah Nenek Gamri. Dusik mengingatkan jika ada kerusakan apapun di rumah sang nenek, maka Song Hyun harus bertanggung jawab dan memperbaikinya. Akan tetapi Song Hyun tiba-tiba menanyakan apakah Yejin sudah mempunyai pacar. Dusik yang bingung ia pun menjawab belum, dan tentu saja jawaban itu membuat Song Hyun merasa sangat senang. Setelah itu mereka berdua mengajak Yejin makan siang. Di sana Song Hyun menceritakan saat mereka masih kuliah dahulu. Ia sering membantu Yejin ketika mengalami kesulitan. Song Hyun adalah satu-satunya senior di kampus yang sangat berjasa bagi Yejin, maka tak heran jika saat ini Yejin sangat menghormati Song Hyun. Suatu hari Dusik bekerja sebagai penjaga di sebuah minimarket. Tak lama kemudian Yejin datang dengan membeli beberapa cemilan dan juga sosis favoritnya.
Dusik merasa aneh saat ia melihat Yejin memakai pelindung leher. Yejin lalu menjelaskan bahwa ini adalah resiko dari pekerjaannya karena ia sering menunduk saat merawat pasien. Song Hyun kemudian menemui Yejin, ia memberikan jimat keberuntungan agar Yejin tidak tertimpa kesialan. Malam harinya Dusik pergi ke rumah Yejin untuk memberikan obat herbal, namun setiba di sana Dusik malah melihat Yejin yang pulang diantar oleh Song Hyun. 이거 오가피인데 집에 너무 많아서. 우산 하나 갖고 올게. 됐어. Ketika Yejin sedang jogging, ia bertemu dengan Namsuk yang saat itu sedang melakukan transaksi dengan seorang pria asing yang mengaku sebagai pegawai bank dan menjanjikan bunga yang sangat besar. Saat Namsuk akan menyerahkan semua uangnya, Yejin mencoba memberitahu bahwa semua itu adalah penipuan. Namun sayangnya pria itu malah mengambil semua uang Namsuk dan segera melarikan diri. Beruntung pria itu melewati Dusik dan juga Song Hyun, sehingga mereka berdua ikut membantu mengejarnya. Dengan kecepatan yang Dusik miliki, ia pun mampu menghentikan penjahat tersebut dan menyerahkannya kepada polisi. Setelah kejadian itu Dusik pun langsung pulang karena merasa tak enak badan. Yejin lalu datang untuk merawat Dusik yang sedang demam, namun tampaknya Yejin mulai jatuh cinta kepada Dusik dan hampir mencium pria tersebut. Malam harinya sebagian besar penduduk berkumpul untuk melihat proses syuting di rumah nenek Gamri, sementara Yejin harus lembur dan pulang sendirian. Yejin yang saat itu sedang melewati gang menuju rumahnya, tiba-tiba dari arah belakang terlihat seseorang sedang mengikutinya, sehingga ia memutuskan untuk berlari hingga ponselnya terjatuh. Beruntung Dusik berada di sana dan mengarahkan senternya ke arah Yejin. Pagi harinya di pom bensin, Dusik melihat orang tua yang kesulitan mengisi bensin menggunakan mesin otomatis. Dusik lalu mencoba membantunya, dan tanpa Dusik sadari ternyata orang tersebut adalah ayahnya Yejin. Setelah Dusik pergi, beliau tampak tak suka kepada Dusik, karena gaya bicara pemuda itu yang kurang sopan. Setibanya di sana, Yejin langsung mengajak sang ayah untuk ke rumah, namun ternyata Dusik sedang berada di sana untuk memperbaiki kamar mandi. Mereka akhirnya saling berjabat tangan. Sang ayah memeras tangan Dusik dan menanyakan apa hubungan Dusik dengan putrinya, sebab bagaimana mungkin seorang pria bebas keluar masuk ke rumah putrinya seperti itu. Akhirnya Dusik terpaksa mengaku sebagai pacar Yejin agar beliau mau melepaskan tangannya. Saat itu Yejin langsung mengumumkan ke grup warga desa Gongjin jika ia dan Dusik sedang berpura-pura pacaran. Karena ayahnya tiba-tiba datang ke rumah, warga yang bersedia membantunya akan mendapat diskon 30% untuk perawatan gigi di kliniknya. Setelah itu para warga pun menyambut mereka dengan baik dan berusaha berakting senatural mungkin, namun akting mereka begitu canggung sehingga terlihat mencurigakan. Mereka lalu tak sengaja melewati lokasi syuting Song Hyun. Ia lalu mengajak mereka untuk makan dan mampir sebentar. Sang ayah tampaknya lebih menyukai Song Hyun karena bicaranya yang sangat sopan dan juga berperilaku baik. Sang ayah lebih mendukung jika putrinya menjalin hubungan dengan Song Hyun, apalagi ia merupakan sutradara terkenal. 혜진이 말싸움 잘하는 거 아세요? 혜진이 어땠나? 그 얘기하면 어떡해. 일단. Yejin lalu mengajak sang ayah untuk berkunjung ke kliniknya. Beliau meminta Yejin untuk merawat anggrek pemberiannya karena tak bisa tumbuh dengan baik. Dusik memberitahu beberapa tips untuk merawat tanaman tersebut. Ternyata ia memiliki pengetahuan luas tentang merawat anggrek, sehingga membuat sang ayah perlahan mulai menyukai Dusik dan keduanya pun perlahan menjadi akrab. Setelah itu mereka pergi ke warung makan Ibu Jung. Ketika sedang makan, Dusik kembali membuat sang ayah dekat dengannya. Ia memberikan ayah Yejin dengan makanan yang belum pernah beliau makan sebelumnya. Kehadiran Dusik tampaknya mampu mencairkan suasana yang canggung di antara hubungan putri dan ayah tersebut. Hal itu membuat sang ayah mulai menyetujui hubungan mereka berdua. Akan tetapi saat beliau tahu kalau Dusik adalah seorang yatim piatu, ayah Yejin langsung bersikap dingin, dan meminta Yejin untuk memutuskan hubungannya dengan Dusik. Namun Yejin tak setuju dengan pemikiran sang ayah, sebab Yejin merasa Dusik adalah orang yang baik. Setelah terlibat pertengkaran dengan Yejin, sang ayah pun pergi dari sana. Dusik lalu menyusul sang ayah dan mencoba untuk menenangkannya. Ayah Yejin lalu mengatakan jika hanya ingin putrinya ada di dalam lingkungan keluarga yang bahagia, karena setelah ibunya meninggal Yejin selalu merasa kesepian sejak kecil. Namun bagi Dusik, Yejin justru telah tumbuh menjadi dewasa dengan penuh cinta. Akhirnya Dusik memberitahu sang ayah bahwa sebenarnya mereka tidak berpacaran. Ia juga berharap Yejin bisa menemukan pria yang tepat untuknya. Sementara di warung makan, Yejin semakin dekat dengan ibu tirinya. Sang ibu menyampaikan bahwa selama ini ayahnya selalu memperhatikan Yejin dan sangat bangga kepadanya.
sang ayah bahkan sampai mendatangi belasan toko bunga untuk tanaman di klinik Yejin. Walaupun sering berbeda pendapat akan tetapi sebenarnya sang ayah sangat menyayangi Yejin. Setelah kesalahpahaman tersebut selesai, maka hubungan mereka pun kembali membaik. 아빠, 운전 조심하세요. 이쪽으로 좀 와보게. 나? 왜 자꾸 나한테 반말하냐? Setibanya di rumah Yejin dikagetkan dengan seorang pria asing yang mencoba untuk memperkosanya. Namun beruntungnya Dusik datang di saat yang tepat dan segera menolong Yejin. Akibat kejadian itu Dusik harus terluka di bagian lengan kirinya. Kejadian itu membuat Yejin tak bisa berhenti menangis karena ia melihat Dusik terluka demi menyelamatkannya. Sementara itu Song Hyun melihat polisi yang baru saja menangkap pria mesum di rumah Yejin. Song Hyun yang panik segera menyusul Yejin dan juga Dusik ke rumah sakit. Setelah kejadian itu Yejin terpaksa harus menginap di rumahnya Dusik, karena sekarang rumahnya sedang menjadi TKP. Sesampainya di sana Dusik menceritakan kenangan indah bersama sang kakek. Dusik selalu menganggap kematian kakeknya disebabkan karena ulah dari Dusik. Andai saja waktu itu ia tak pernah pergi untuk bermain mungkin saja kakeknya bisa tertolong. Akan tetapi Yejin mencoba meyakinkan Dusik bahwa semua itu bukanlah salahnya. Meskipun saat itu Dusik ada di rumah dan tidak pergi bermain tetap saja ajal pasti datang untuk menjemput sang kakek. Karena setiap manusia pasti akan meninggal sesuai takdir yang telah ditentukan. Kejadian mengerikan tadi membuat Yejin tak bisa tidur semalaman. Akhirnya Dusik membacakan sebuah buku untuk Yejin agar gadis itu bisa tidur dengan nyenyak. Sedangkan Jiwon menyuruh Song Hyun agar segera kembali ke Seoul untuk menyelesaikan pengeditan filmnya. Akan tetapi Song Hyun meminta agar diberi waktu 1 hari lagi, karena ia akan menyelesaikan masalah pribadinya dengan Yejin. Malamnya Song Hyun menemui Yejin untuk mengungkapkan perasaannya yang telah disimpan dari saat kuliah. Namun Song Hyun meminta Yejin untuk tidak menjawab sekarang dan menyuruh Yejin agar memikirkannya terlebih dahulu. Esok harinya Yejin dan Mison memutuskan untuk pergi berlibur ke Seoul. Namun saat di perjalanan Yejin lupa mematikan pengering rambutnya sehingga Mison meminta bantuan Dusik untuk mematikan pengering rambut tersebut. 저희 집에 가셔가지고 아니, 직접 하면 되잖아. Di sana Dusik tak sengaja melihat foto Yejin bersama kedua orang tuanya. Saat Yejin masih kecil ia pergi berlibur ke Gongjin dan mereka meminta bantuan kakek Dusik untuk memfoto momen berharga tersebut. Dusik lalu membantu Yejin dengan bertingkah konyol agar ia bisa tersenyum saat berfoto. Setibanya di Seoul Yejin malah membandingkan semua yang ada di sana dengan desa Gongjin. Yejin bahkan tak bisa berhenti memikirkan Dusik. Ketika hujan turun Yejin kembali teringat semua kenangan indah saat ia bersama dengan Dusik. Ternyata Yejin tak bisa menahan lagi perasaannya karena Yejin benar-benar telah jatuh cinta kepada pria pengangguran itu. Yejin lalu memilih untuk pulang ke Gongjin saat itu juga. Sesampainya di sana Yejin menemui Dusik di tepi pantai. Yejin lantas mengungkapkan perasaannya kepada Dusik. Dan tak disangka ternyata selama ini Dusik juga menyukai Yejin. Akhirnya mereka berdua pun resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Setelah itu Dusik mengantar Yejin pulang, namun untuk sementara waktu Yejin meminta Dusik untuk merahasiakan dahulu hubungan mereka berdua dari warga Gongjin. Yejin juga akan menyelesaikan urusannya dengan Song Hyun, karena kemarin sutradara itu baru saja menyatakan cinta kepadanya. Esok harinya Yejin langsung menemui Song Hyun. Yejin mengakui jika dulu ia juga pernah menyukai Song Hyun. Yejin menyesal karena ia tak pernah berkata jujur dengan perasaannya dahulu. Akan tetapi sekarang Yejin meminta maaf karena ia tak bisa menerima cinta dari Song Hyun, sebab Yejin sudah mencintai orang lain. Tak lama kemudian Dusik datang ke sana, Song Hyun lalu mengajaknya untuk berbicara. Ternyata Song Hyun telah mengetahui jika orang yang ada di hatinya Yejin itu adalah Dusik. Oleh karena itu ia pun meminta Dusik agar selalu menyayangi Yejin dan menjaganya dengan baik. Ketika Yejin sedang berpacaran dengan Dusik di warung kopi, namun saat Chunjae datang Yejin langsung menamparkan Dusik. Saat Dusik sedang mengantar makanan Yejin menyambutnya dengan sangat manja. Akan tetapi saat Namsuk datang Yejin langsung menendang Dusik. Hal itu Yejin lakukan karena ia ingin menutupi hubungannya dari warga Gongjin. Akibat sikap kasar yang Yejin lakukan kepada Dusik, maka warga di sana pun memutuskan untuk memisahkan Dusik dengan Yejin. Semua orang melarang Yejin untuk menemui Dusik demi keselamatan pemuda itu. Yejin dan Dusik secara diam-diam melakukan pertemuan. Akhirnya mereka bertemu dan saling melepas rindu. Namun tiba-tiba Yejin dan Dusik kembali ke pergok warga desa. Saat mereka berniat akan memisahkan Yejin dan Dusik sekali lagi. Akan tetapi kali ini Yejin mengakui hubungannya kepada warga desa Gongjin.
Sebenarnya semua warga sudah tahu bahwa mereka berdua telah berpacaran. Warga sengaja memisahkan Yejin dan Dusik agar mereka saling merasakan rindu satu sama lain. Tentu saja semua orang turut bahagia setelah mendengar pengakuan tersebut. Setelah itu Yejin sibuk menyusun daftar keinginan yang akan dilakukan bersama dengan Dusik. Terpaksa Dusik pun menuruti semua keinginannya itu, mulai dari menggosok gigi, melakukan yoga, hingga berfoto bersama menggunakan seragam SMA. Esok harinya Dusik dan Yejin pergi berkencan ke Seoul. Di sana Dusik tak sengaja bertemu dengan teman lamanya. Pria itu sangat mencemaskan Dusik karena 5 tahun yang lalu Dusik tiba-tiba menghilang dan tak pernah bisa dihubungi lagi. Ia lalu memberikan kartu namanya agar Dusik bisa menghubunginya. Setelah itu Dusik tiba-tiba merasa sangat bersedih dan kehilangan semangatnya, seolah-olah pria itu telah mengingatkan Dusik dengan sesuatu yang buruk. Setelah itu Yejin mengunjungi Dusik di rumahnya. Saat mengambil salah satu buku di sana Yejin menemukan foto keluarga yang terselip di dalamnya. Namun Dusik tak memberitahu siapa orang yang ada di dalam foto tersebut. Hal itu membuat Yejin merasa kecewa. Yejin berharap Dusik bisa lebih jujur dan mempercayainya. Akan tetapi Dusik tetap tidak mau menceritakan masa lalunya, sehingga Yejin pun memilih untuk pergi meninggalkannya. Dalam perjalanan Yejin bertemu dengan Ibu Jung, Yejin lantas menanyakan apa yang telah terjadi kepada Dusik 5 tahun yang lalu. Namun Ibu Jung mengatakan bahwa tak ada satu orang pun di desa Gongjin yang tahu karena saat itu Dusik tiba-tiba kembali dari Seoul dengan sangat bersedih. Setelah itu Yejin lalu menghubungi Dusik. Yejin meminta untuk sendiri dahulu. Yejin akan kembali menemuinya jika nanti Dusik sudah berubah pikiran dan mau menceritakan semua masa lalunya. Song Hyun yang mengetahui Dusik sedang bertengkar dengan Yejin, ia lalu menemui Dusik di rumahnya. Song Hyun memberi saran agar Dusik berkata jujur saja apapun keadaannya, karena Yejin pasti akan menerimanya. Sementara itu Yejin mendapat kiriman makanan dari orang tuanya. Sang ayah juga menitipkan salam untuk Dusik. Akhirnya Yejin pergi ke rumah Dusik dengan membawakan makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Namun Dusik tetap saja diam dan tak mau mengatakan apapun tentang masa lalunya. Sore harinya Song Hyun dan juga para kru mengadakan pesta perpisahan karena syuting di desa Gongjin telah selesai. Awalnya pesta itu sangat meriah, namun tiba-tiba salah satu kru yang bernama Doha langsung menghajar Dusik karena ia telah mengetahui identitas dan tempat Dusik bekerja dahulu. Ia menganggap Dusik adalah orang yang menyebabkan ayahnya menjadi lumpuh. Kejadian itu membuat Dusik merasa sangat bersalah sehingga ia memutuskan untuk pergi dari sana. Yejin lalu menyusulnya karena ia yakin bahwa semua itu bohong. Akan tetapi Dusik membenarkan semua ucapan Doha. Dusik juga telah menghancurkan keluarga yang ada di dalam foto yang Yejin lihat sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian itu Dusik terus mengurung diri di rumahnya, sehingga membuat warga desa khawatir sekaligus kesulitan menjalankan bisnis. Karena selama ini Dusik selalu membantu mereka, Nenek Gamri adalah orang yang begitu mengkhawatirkan keadaan Dusik. Setiap hari beliau selalu membawakan makanan untuk Dusik, namun Dusik tak pernah menyentuh makanan itu dan terus kepikiran dengan perasaan bersalahnya. Setelah itu Nenek Gamri memberitahu Yejin karena akhir-akhir ini Dusik sama sekali tidak makan apapun. Yejin yang merasa khawatir langsung mendatangi Dusik ke rumahnya. Akhirnya Dusik perlahan-lahan mulai menceritakan kejadian yang menimpanya 5 tahun lalu. Dahulu Dusik memiliki teman dekat yang merupakan seniornya saat kuliah yang bernama Jongwoo. Karena sering menghabiskan waktu bersama Dusik telah menganggap beliau seperti kakaknya sendiri. Setelah lulus kuliah Dusik mengikuti jejak Jongwoo yang bekerja di sebuah perusahaan. Karena kinerja yang sangat bagus akhirnya Dusik dijadikan sebagai manajer. Di sana Dusik bertemu dengan ayahnya Doha yang merupakan seorang satpam di perusahaan tersebut. Suatu hari ayah Doha ingin bergabung ke investasi yang dikelola oleh Dusik. Namun Dusik menyarankan agar tidak bergabung karena investasi tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi. Akan tetapi ayah Doha tetap berinvestasi menggunakan uang asuransi hingga meminjam ke bank, dan itu semua beliau lakukan tanpa sepengetahuan Dusik dan keluarganya. Namun ternyata ayah Doha mengalami kerugian. Beliau lalu menjelaskan semuanya kepada Dusik serta meminta bantuan Dusik untuk mendapatkan kembali uangnya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Dusik begitu terkejut. Dusik akan berusaha untuk membantunya sebisa mungkin. Namun setelah itu Dusik mendapat kabar buruk bahwa ayahnya Doha mencoba untuk bunuh diri hingga dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal itu membuat Dusik sangat panik dan langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaannya. Namun karena kondisi Dusik yang sedang syok, Jongwoo lalu mengambil alih kemudi mobil. Sayangnya nasib buruk menimpa mereka berdua, karena saat di perjalanan mobil mereka berdua mengalami kecelakaan hingga membuat Jongwoo meninggal dunia.
Akibat kejadian itu istri Jong-woo tak bisa menerima kenyataan, beliau lalu menyalahkan Dusik sebagai penyebab dari kematian suaminya. Rasa bersalah yang begitu besar membuat Dusik berniat untuk mengakhiri hidupnya, namun tiba-tiba ia mendapat pesan dari nenek Gamri yang sangat merindukannya. Sebuah pesan dari sang nenek itu ternyata membuat Dusik memilih untuk pulang dan melanjutkan hidupnya di desa Gongjin. Usai mendengar cerita hidup Dusik yang begitu menyakitkan, Yejin pun merasa tersentuh. Ia tak menyangka selama ini Dusik menanggung semua beban itu sendirian. Setelah itu Doha lalu menemui Dusik untuk meminta maaf, karena ia sudah menyalahkan Dusik atas musibah yang menimpa keluarganya. Doha baru tahu rupanya Dusik telah menjual semua asetnya untuk diberikan kepada ibunya Doha sebagai tanda permintaan maafnya. Esok harinya Dusik dan juga Yejin akan melakukan peringatan hari kematian Jong-woo, akan tetapi mereka malah bertemu dengan istri dan juga anak almarhum Jong-woo, yang saat itu sedang berlibur ke Gongjin. Ternyata istrinya sudah bisa mengikhlaskan kematian Jong-woo. Beliau juga meminta Dusik agar berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Saat itu Dusik berkhayal seakan-akan ia bertemu langsung dengan Jong-woo. Dusik kembali meminta maaf atas kejadian di masa lalu yang telah menimpa Jong-woo. Namun Jong-woo mengatakan bahwa semua itu bukanlah salah Dusik. Jong-woo juga menyuruh Dusik agar tetap hidup untuk dirinya sendiri dan melakukan berbagai hal yang membuatnya bahagia. Malam harinya nenek Gamri memutuskan untuk menginap di rumah temannya. Beliau sempat bercanda tawa sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh warga Gongjin terlihat sangat senang, meskipun hari ini adalah hari kepergian nenek Gamri, sebab nenek Gamri telah berpesan agar semua orang tidak bersedih jika suatu hari ia meninggal dunia. Sepulang dari sana Dusik menemukan surat yang diselipkan di makanan pemberian sang nenek. Dalam surat tersebut nenek Gamri meminta agar Dusik selalu hidup dengan bahagia. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu, Yejin lalu mengajak Dusik untuk bertemu di pantai. Yejin mengenang cerita pertama kali mereka bertemu hingga mereka berdua saling mencintai. Di sana Yejin meminta Dusik untuk segera menikahinya, dan ternyata Dusik telah menyiapkan semuanya untuk melamar Yejin. Pada akhirnya Dusik dan Yejin mengumumkan pernikahan mereka. Tentu saja itu menjadi berita yang sangat menggembirakan. Malam harinya Song Hyun dan seluruh warga Gongjin berkumpul untuk menyaksikan film perdana yang rilis hari itu. Berkat film tersebut kini desa Gongjin menjadi semakin ramai. Orang-orang banyak berdatangan ke desa Gongjin hanya untuk menikmati keindahan desa tersebut. Beberapa hari kemudian Dusik dan juga Yejin akan melakukan foto prewedding. Namun tiba-tiba seluruh warga datang dengan sangat heboh untuk membantu mereka berdua. Dan ini film pun selesai.